Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. This is everything I long for in all I do, singing praises, giving all night, Lord, all to you. Be pleasing to your ears, oh Lord, sweet sound in your ears, oh Lord, and my heart sings for joy because of you. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat terkasih. Bagi jemaat yang pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang dan disertai perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Damaryanto Lawatan. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Lewi Ministry menyediakan prayer online service. Jemaat dapat mengisi link form di kolom deskripsi. Tim doa Lewi Ministry akan mendukung jemaat sekalian di dalam doa. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat melakukan dengan cara scan kode QR yang tertera di layar berikut ini. Minggu ini kita akan membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Mari persiapkan persembahan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kasih dan kesehatan yang kami terima di dalam hidup kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya hati-Mu ada di Indonesia. Kami percaya akan terjadi pemulihan atas Indonesia. Saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam kesehatan dan Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan untuk mengatasi
mengatasi pandemi di negeri kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Pastor Niko beserta wakilnya, untuk Pastor Budia Totong bersama wakilnya, untuk Pastor Darmayanto Rawatan beserta wakilnya. Engkau berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada di Indonesia. Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Kami siap Tuhan untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle
yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Since you give me strength, nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Cause if you give me strength, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause if you give me strength, nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Saat yang ku rindukan bertemu denganmu, Tuhan, hadiratmu ku suka, menjadi tempat perhentianku. Saat yang ku inginkan bersekutu denganmu, Tuhan, ku bawa seluruh hidupku sebagai penyembahanku. Layaklah ku menyembahmu,
duduk diam di kakimu, nikmati hadiratmu dan memandang wajahmu. Jamalah aku Tuhan, layaklah ku memujimu, masuk dalam pelataranmu. Kau satu yang ku rindu, kau satu yang ku mau. Ku bersyukur padamu. Saat yang ku inginkan sekutu denganmu, Tuhan, ku bawa seluruh hidupku sebagai penyembahanku. Layaklah ku menyembahmu, duduk diam di kakimu, nikmati hadiratmu dan memandang wajahmu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali pada saat ini kita bertemu dalam format seperti ini. Saya percaya di satu hari nanti di waktunya Tuhan kita akan bertemu di dalam kondisi yang bertemu secara fisik. Dan saya percaya di waktunya Tuhan selalu indah. Dan saya percaya sampai nanti kita akan melewati semuanya ini dengan penyertaan Tuhan. Sampai nanti kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Dan semua daripada kita dan keluarga kita masing-masing semuanya dijaga oleh Tuhan, dibuat sehat, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang menonton video ini pada saat ini, saya percaya ada kuasa ilahi, kuasa kebangkitan Tuhan yang akan ada dalam hidup saudara. Dan sebelum khotbah ini selesai, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan membahas tentang komitmen, sesuatu yang sering kali kita lupakan dan gampang kita umbar, gampang sekali kita berikan kepada orang lain atau kepada Tuhan. Tapi ketika ada ujian seperti ini, kita lupa akan komitmen kita. Gampang ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau di dalam kondisi yang mudah, di dalam kondisi yang enak. Gampang kita mengatakan saya mengasihimu, suamiku atau istriku, di dalam kondisi yang mudah, kondisi yang enak atau nyaman. Tapi justru di saat seperti ini, di mana ada ujian tekanan yang terjadi terhadap semua kehidupan pada saat ini, inilah justru kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan bahwa komitmenku itu berakar dengan teguh dan komitmenku itu adalah betul-betul ada di dalam kasih Kristus. Dan kita mengerti tentang arti daripada komitmen yang sebenarnya. Seringkali orang hanya bicara di depan, tapi ketika ada tekanan dia lupa akan komitmennya. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 anak muda yang luar biasa. 3 anak muda yang diperhadapkan dengan kematian yang mengerikan sebenarnya. Ya, kita sudah tahu cerita ini. Bapak Ibu sudah mungkin pernah dijelaskan di sekolah minggu secara visual. Dan kita sudah lihat ujung daripada cerita ini. Bagaimana ketika mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam tungku api. Dan kita sudah tahu cerita itu bahwa ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Nah, yang perlu kita sikapi adalah ketiga anak muda ini tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi sama hidup mereka. Kita sudah tahu ujung ceritanya, mereka tidak tahu pada saat itu. Mereka menghadapinya real, nyata di depan mata mereka. Mereka akan dihukum mati atau dibakar hidup-hidup. Banyak jenis hukuman mati pada hari-hari ini yang lebih manusiawi. Ditembak itu nggak sampai sepersekian detik orangnya meninggal. Di Amerika ada yang namanya lethal injection. Diinjeksi dengan cairan racun dan orangnya meninggal seolah-olah seperti dibawa tidur atau dibius. Lebih manusiawi. Ini tidak, dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka melihat bahwa banyak prajurit yang ada di depan daripada tungku api itu mati terbakar karena begitu panasnya tungku api itu. Bapak Ibu, saya mau bawa pemikiran kita kepada suasana pada saat itu. Suasana yang begitu mencekam, suasana yang menekan, suasana yang penuh dengan kengerian pada saat itu. Dan ini yang diperkatakan oleh 3 anak muda ini, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Bahasa Inggrisnya mengatakan, we do not need to defend ourselves. Atau dengan kata lain, kami tidak perlu membela hidup kami. Karena kami tahu siapa yang membela kami. Kami tahu siapa yang ada di pihak kami. Makanya Paulus dengan gagah perkasa dia katakan, aku bermegah di depan kesengsaraanku. Karena ini adalah kesempatan di mana aku belajar tekun. Dan ketika aku belajar tekun akan terjadi 2 buah. Buahnya namanya apa? Tahan uji dan pengharapan yang tidak akan pernah bisa mengecewakan. Dari kesengsaraan itu adalah faktor eksternal. Tahan uji dan pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Jadi dari 4 komponen itu, ya, di Roma pasal yang ke-5 kalau saudara baca, hanya satu-satunya komponen yang kita bisa kontrol hanya tekun. Tekun, komitmen. Sabar dan bertahan itu bahasa aslinya. Dan ketika kita komit dan kita tetap tekun, buahnya adalah makin tahan uji.
Buahnya adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti tentang ini, kita tidak akan kecewa sama Tuhan. Kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kita mengerti siapa sumber hidup kita. Ingat Bapak Ibu, kita bukan sekedar punya Bapa di surga, tapi kita memiliki sumber atas segala sumber. Di dalam prinsip kerajaan yang saya selalu ajarkan, saudara tidak bisa dipecat. Tidak bisa. Karena saudara adalah warga kerajaan surga yang dikirim ke muka bumi ya untuk mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan surga. Jadi ketika saudara bekerja di tempat saudara, dan saya sudah dengar banyak orang yang di PHK pada kali ini. Menurut dunia, saudara di PHK. Menurut kerajaan surga, di depan mata Tuhan, saudara sedang dipindahkan ke tempat yang lain. Yang lebih layak untuk saudara. Saudara ada di dalam sebuah proses. Saya belum dapat kerjaan Pak, gak apa-apa. Saudara sedang ada dalam sebuah proses. Yang Tuhan sedang mempertajam kehidupan saudara untuk dipersiapkan kepada satu lembaran yang baru dalam hidup saudara. Tidak usah takut. Di dalam sistem kerajaan surga, saudara gak bisa dipecat. Karena saudara adalah warga kerajaan surga yang dikirim ke muka bumi untuk mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan surga. Berarti waktu kita sudah stop di situ, sudah selesai di situ. Saya akan dipindahkan dengan Tuhan kepada tempat yang lainnya. Untuk saya kolonisasi lagi. Untuk saya tularkan budaya kerajaan surga. Gak usah patah semangat. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dia selalu on time. Jangan bergantung kepada manusia. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sanggup gak Allah mereka melepaskan mereka dari tungku api itu? Jelas sanggup. Mereka juga tahu sanggup. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saya suka dengan ayat 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 18 mengatakan begini. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Seandainya hari ini kami bertiga akan mati martir di situ. Seandainya hari ini Tuhan tidak menjawab keinginan kami, keinginan daging kami. Karena itu yang kami mau, jelas-jelas semua orang siapa yang mau untuk mati di tungku api atau di perapian yang menyala-nyala. Jelas tidak ada yang mau. Seandainya tidak, seandainya kedaulatan Tuhan itu adalah kami harus mati memang di situ. Dan nanti jawabannya akan kami terima ketika kami bertemu dengan Dia di surga. Kira-kira begitu. Ya. Itu adalah kata arti daripada tetapi seandainya tidak. Perhatikan kalimat ini. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, kami tahu Tuhan kami sanggup. Tetapi seandainya Dia tidak menolong kami sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami. Apa yang kami mau. Kami percaya bahwa keputusan Tuhan itu selalu baik bagiku. Aku percaya seandainya tidak, aku tetap taat. Aku tetap komitmen, aku tetap mengasihi Tuhan. Sampai kapanpun aku akan selalu katakan, Tuhan itu baik. Itu adalah komitmen. Jadi dasar daripada komitmen, catat ini baik-baik. Dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Bisakah kita melakukan itu? Karena seringkali yang kita lakukan dengan Tuhan adalah kita mengisi doa kita dengan transaksi dengan Tuhan. Apa artinya? Kita mengatakan ini kepada Tuhan. Tuhan lakukan A, nanti aku akan lakukan B. Kalau aku lakukan B, Tuhan lakukan A ya. Kita yang mengatur-ngatur Tuhan. Dan kita yang mengatakan bahwa Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Kalau tidak nanti saya akan kecewa dan lain sebagainya. Itu adalah namanya anak Tuhan yang penuh kondisi. Penuh syarat. Tanpa kita sadari kita begitu juga sama pasangan kita. Kalau kamu begini, aku akan begini. Kalau aku begini, kamu begitu dong. Akhirnya apa? Kita gak ngerti komitmen. Dasar daripada komitmen. Dimanapun saudara berada. Ketika saudara mengerti prinsip ini, saudara akan cakap untuk berkomitmen dimanapun saudara berada. Di tempat pekerjaan saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Saudara akan mengerti bahwa inilah prinsip daripada komitmen yang sebenarnya. Kalau saya sudah komitmen, saya akan komitmen. Kalau saya sudah mengatakan,
ketika di depan altar bahwa di masa-masa sulit atau masa senang aku tetap akan mengasihimu, saya akan berpegang kepada komitmen itu. Di dalam masa pandemi seperti ini, masa sulit seperti ini, saya percaya Tuhan saya akan menolong saya. Tetapi seandainya tidak, perhatikan kalimat ini. Seandainya tidak sesuai dengan keinginan kami. Hari ini ya Tuhan atau besok ya, waktunya Tuhan bukan waktu saya. Tuhan pasti tolong. Tapi tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena dia lebih tahu. Dia sudah ada di masa depan kita karena dia menembus waktu. 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang dia sudah ada di masa depan saudara menyiapkan perkara yang indah. Dia maha tahu. Kita tidak. Jadi kalau dia tidak berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan di saat itu, tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau indah bagiku. Makanya saya katakan berkali-kali, ya banyak di antara saudara-saudara yang mungkin dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah. Jangan pernah angkat telepon berusaha untuk pinjam uang sama orang lain. Selama saudara masih berusaha, dia akan lepas tangan. Di saat saudara sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dan saudara betul-betul menyerah di hadapan Tuhan. Dan saudara katakan, saya udah gak ngerti lagi Tuhan bagaimana caranya. Di situ dia akan turun tangan. Di situ pertolongannya nyata. Waktunya bukan waktu kita. Jalannya bukan jalan kita. Dan dia suka ketika kita ada di dalam posisi-posisi yang terpojok atau mentok seperti itu. Karena disitulah tangannya akan turun ketika kita sudah tidak bisa berusaha apapun. Ketika semua pintu tertutup, dia akan turun tangan. Dan ketika semuanya terjadi sesuai dengan rancangan dia, dengan bangga kita bisa katakan itu semua karena Tuhan, bukan kekuatan kita. Itulah komitmen. Itulah dasar daripada komitmen. Yang kedua, komitmen selalu mengingat akan kasih yang mula-mula. Di dalam kasih mula-mula selalu ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Coba ingat-ingat, Bapak Ibu pasti pernah jatuh cinta. Waktu pertama kali pacaran, pasti memberikan intensitas yang tinggi. Ya, walaupun sesibuk apapun pasti tetap mau ketemu. Ya, kualitas diberikan, pasti ngobrolnya nggak pakai HP, HP ditaruh. Ya, karena memberikan kualitas ketika bertemu. Dan kemudian kita juga memberikan yang namanya intensitas, kualitas, dan juga prioritas. Di atas apapun kesibukan kita. Pasangan itu atau orang itu menjadi prioritas saya. Begitu juga ketika kita jatuh cinta sama Tuhan. Semua kasih mula-mula itu dahsyat. Semua kasih mula-mula itu besar kuasanya. Karena ada 3 hal ini. Intensitas, kualitas, dan prioritas. Ketika jatuh cinta sama Tuhan juga gitu. Kita berikan hal ini kepada Tuhan. Pertanyaannya, setelah melewati hari-hari sulit seperti saat-saat seperti ini, apakah kita masih ingat sama kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Apakah kita masih berpegang teguh kepada intensitas saya untuk berdoa, intensitas saya untuk baca firman? Apakah saya masih menjaga kualitas doa saya, kualitas baca firman saya? Apakah saya masih menjaga yang namanya prioritas kehidupan? Saya bangun pagi, apakah saya cari HP? Atau saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, terima kasih buat hari yang baru. Intensitas, kualitas, dan prioritas. Jaga itu. Ketika saudara jaga ketiga hal ini, saudara akan mendapatkan hidup saudara konsisten. Mau punya hidup yang konsisten? Jaga kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu adalah di awal ketika kita memberikan komitmen kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada pelayanan kita, kepada pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ketika kita berpegang teguh kepada kasih mula-mula, kita berpegang teguh kepada intensitas, kualitas, dan prioritas, saudara akan didapati konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ketiga, yang saya katakan di awal tadi, semua komitmen pasti diuji. Pasti diuji. Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ketiga mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang membaca ayat ini dan kemudian dia pergi ke tukang perak, dia menanyakan 3 pertanyaan. Pak, ketika Bapak sedang memurnikan perak, Bapak taruh di mana peraknya? Bapak itu mengatakan, saya taruh di api, Bu. Roh Kudus bicara kepada ibu itu. Kalau engkau sedang melewati sebuah ujian dalam hidupmu, engkau rasanya seperti dibakar di dalam api. Tidak enak rasanya. Terima kasih Roh Kudus, dia katakan. Pertanyaan kedua dia bertanya, dia bertanya, Pak, Bapak di mana posisinya ketika perak itu sedang dibakar? Oh, saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika engkau sedang melewati ujian hidupmu, kesengsaraan, kesulitan hidup, aku juga nggak kemana-mana, aku ada di situ mendampingimu dan menyertaimu. Dia ada di setiap rumah. Kalau saudara percaya, dia ada di dalam setiap rumah, di setiap hati kita, karena dia maha hadir. Pertanyaan ketiga, pertanyaan yang sangat penting. Ibu ini bertanya begini, kapan Bapak tahu bahwa perak itu selesai dimurnikan? Bapak itu tersenyum dan dia menjawab, itu mudah, Bu. Ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa melihat diri saya di situ. Prosesnya selesai. Roh Kudus bicara sama dia. Ketika aku melihat dirimu dan seolah-olah aku bisa bercermin karena aku melihat karakter Kristus ada di dalam dirimu. Selesai prosesnya. Naik level. Naik juga titipan-titipan Tuhan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam ujian kehidupan, berbahagialah karena di ujung daripada ini semuanya kita akan dibuat makin serupa seperti Kristus. Kita akan memiliki karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita. Ingat, ujian dengan cobaan itu beda. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Cobaan adalah mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Beda ya? Makanya di dalam apapun kesengsaraan dan kesulitan, katakan kepada diri kita itu ujian. Karena itu akan mengeluarkan kelemahan saya, betul? Saya akan mengerti bahwa saya lemah di aspek hidup saya yang ini dan itu. Dan saya akan belajar daripada itu supaya ketika ujian itu terulang ada lagi, saya makin cakap. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Namanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Ketika saudara salah di dalam ujian matematika saudara lihat ada beberapa nomor yang salah, saudara baru tahu dan sadar bahwa itu kelemahan saya nggak belajar, saya tidak mengerti formulanya. Dan ketika saudara belajar, ya itu karena ujian itu selalu mengeluarkan kelemahan saudara, memberitahu kelemahan saudara ada di mana, dan memakai kelemahan itu untuk membuat saudara lebih baik. Saudara belajar dan ketika diuji lagi, bisa nggak? Bisa. Itulah ujian. Itu yang Yesus biarkan terjadi atas hidup kita supaya kita makin dewasa rohani. Tapi yang namanya cobaan yang iblis berikan, dan kalau kita mau mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa itu cobaan dalam hidup saya, kita akan kolaps. Kita akan jatuh betulan. Kenapa? Karena cobaan adalah mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Katakan tidak kepada itu. Katakan tidak kepada iblis. Katakan kepada masalah kita, katakan kepada kesengsaraan kita. Ini adalah ujian bukan cobaan. Dan justru ini adalah kesempatan bagi saya untuk saya belajar. Untuk saya makin kokoh di dalam Tuhan. Saya makin berkomitmen, saya mengerti sekarang komitmen itu apa. Saya mengerti bahwa saya tidak bisa memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan. Aku tahu Tuhanku sanggup. Tetapi seandainya tidak, dia tetap Tuhanku. Aku tetap mengasihi dia. Dia tetap baik bagiku. Aku tetap taat, aku tetap komit kepada dia. Aku jaga kasih mula-mulaku. Aku jaga intensitas, kualitas, dan prioritasku. Supaya aku didapati konsisten dalam hidupku. Dan aku percaya ketika aku sedang dimurnikan pada saat ini. Di ujung daripada ini semuanya. Di ujung daripada perjalanan hidup kita bersama-sama pada saat ini. Kita akan semuanya makin serupa dan serupa seperti Kristus. Saya berdoa dan saya percaya firman Tuhan pada hari ini memerdekakan saudara. Dan menguatkan saudara, dan apapun yang kita alami pada saat ini, ingat, kita mempunyai Bapa di surga, sumber atas segala sumber, yang senantiasa siap menolong saudara, kalau saudara membiarkan dia menolong saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri, biarkan Tuhan yang campur tangan atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih,
mengucap syukur buat hari ini. Berterima kasih buat jemaatmu yang menonton pada saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, khusus ada perlindungan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, hikmat dari Tuhan. Supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan aku berdoa bagi yang sedang sakit, aku percaya mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah kami terima dalam nama Yesus. Apapun bentuknya, apapun itu penyakitnya, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin. God bless you, until next time. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita. Saya kasih kesempatan untuk setiap daripada kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ingat bahwa bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Kristus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Silakan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu, terima kasih untuk tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang ada sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Dan percaya dengan iman, bilur-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dan Matius 18 ayat 19 katakan, kalau dua orang sepakat, minimal saya dengan bapak atau ibu atau saudara sekalian, saya sepakat. Dan percaya pada saat sepakat, maka pada saat itu Tuhan akan dengan Roh Kudus akan menyembuhkan setiap daripada kita. Percaya itu. Segala yang mengalami sakit penyakit, baik sakit penyakit ada di luar tubuh bagian luar maupun juga tubuh bagian dalam.
Saya perintahkan sekarang ini pada saat ini dengan otoritas kuasa daripada Tuhan Yesus. Keluar segala sakit penyakit dari tubuh yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan alami kesembuhan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Kau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Alami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hai tubuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kalau ada yang masalah keuangan bisa angkat tangan. Pada saat ini terima berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkati pekerjaan usahamu, diberkatilah lubuk adonanmu, diberkatilah rekening-rekening bankmu. Kau akan terus naik, tidak pernah turun. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih ya Aba ya Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh sidang dengan Engkau. Terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk berkat-berkatmu, terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih juga untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk berkat melimpah. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap daripada kita dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Sehingga setiap daripada kita mempunyai tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap daripada kita. Biar berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Stay tune di Instagram 3PM Rise Up. Karena setiap hari Minggu kita akan ada ibadah secara live di Instagram 3PM Rise Up. So, be faithful and rise up millennial. Fire, fire, fire. See you guys there. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalam dia, menjadi terang bagi dunia.
yang hebat.